Hal paling menyenangkan dari proses ngerakit PC dan udah makainya adalah kalau saat upgrade CPU nantinya tidak perlu diikuti upgrade motherboard dan lebih penting lagi, nggak perlu upgrade tagihan listrik, bre. Ya, jadi sekarang ini kalau kita dihadapkan pada generasi terbaru hardware yang dirilis gitu ya, itu kita harus milih antara pengen kenceng atau pengen hemat listrik. Nggak bisa dua-duanya, karena kalau kita pengen performance-nya lebih bagus, otomatis sekarang akan butuh listrik yang lebih gede lagi. Jadi ada kemungkinan tagihan listriknya bakal sedikit membengkak gitu ya. Ada yang pernah memaksakan diri ngeluarin hardware terbaru dengan konsumsi daya listrik yang lebih rendah daripada generasi sebelumnya, tapi ternyata performance-nya di luar harapan, bre. Nah, sekarang tinggal gimana CPU terbaru dari AMD, Ryzen 9000, bre. Apakah dia bakal lebih kenceng sekaligus lebih boros listrik, atau kebalikannya, lebih irit listrik tapi nggak tambah kenceng, atau malah dua-duanya, lebih kenceng dan lebih irit listrik? Yang pasti harapan saya, ya ada semuanya ya. Performance naik tapi listriknya nggak usah terlalu boros, dan yang paling penting adalah nggak perlu upgrade motherboard gitu ya. Kalau dilihat sekilas dari yang disampaikan sama AMD, sepertinya Ryzen 9000 ini cukup menjanjikan. Mereka bilang performance-nya lebih kenceng dari Ryzen 7 5800X 3D untuk gaming, tapi dengan konsumsi listrik yang lebih rendah. Tertulis TDP-nya cuma 65 watt. Tapi soal TDP, Ryzen 9000 itu kan bukan cuma satu tipe yang dirilis, bre. Ada Ryzen 5 sampai Ryzen 9. Nggak mungkin kalau semuanya 65 watt. Jadi itu seperti up to gitu ya, tapi up to-nya di bawah, 65 atasnya pasti ada. Tapi dengan mereka menyatakan bahwa TDP-nya rendah, harapannya berarti CPU-nya memang akan lebih irit listrik dibandingin generasi sebelumnya, dan berarti lebih adem, nggak butuh cooler gede-gede, dan yang lebih penting lagi, nggak butuh upgrade motherboard. Jadi pakai seri B harusnya udah cukup untuk menjalankan Ryzen 9000. Bahkan AMD sendiri bilang kalau Ryzen 9000 ini punya thermal resistance yang lebih baik. Temperaturnya lebih rendah 7 derajat Celcius di TDP yang sama dibandingin pendahulunya. Setelah perilisan Ryzen 9000, motherboard AM5 terbaru, chipset 800 juga akan segera dirilis. Ada X870E, X870, B850, dan B840. Dimana untuk motherboard seri X udah menggunakan jalur PCI Express Gen 5 untuk grafis dan NVMe, serta mandatory udah ada USB 4-nya. Tapi tenang aja, AMD menjamin nggak perlu upgrade motherboard karena motherboard seri 600 masih support. Tinggal update BIOS aja nantinya ya. Dan di sini AMD mengumumkan hal yang sangat menyenangkan lagi, bahwa soket AM5 usianya diperpanjang sampai minimal tahun 2027. Artinya pemilik motherboard AM5 generasi pertama masih bakal kebagian CPU generasi berikutnya. Mungkin 2-3 generasi lagi masih bisa kali ya. Ryzen 9000 menggunakan arsitektur Zen 5 yang secara desain bukan hanya meningkatkan performance tapi juga meningkatkan efisiensi energi, serta mensupport AVX 512 yang berguna untuk machine learning dan AI workload. CCD Zen 5 sudah menggunakan TSMC 4 nanometer yang membuatnya bisa lebih hemat daya. Secara umum, standar TDP point untuk Ryzen 9000 adalah 65 watt, 105 watt, dan 170 watt. Dan kalau kita menggunakan motherboard seri X870, dia udah mensupport RAM DDR5 8000. Jadi walaupun dibilang nggak perlu upgrade, bukan berarti nggak ada keuntungan kalau kamu upgrade. Sekarang kita lihat detail spek Ryzen 9000 yang sebentar lagi bisa kita beli. Ada Ryzen 5 9600X yang punya 6 core 12 thread, Ryzen 7 9700X dengan 8 core 16 thread, Ryzen 9 9900X dengan 12 core 24 thread, dan Ryzen 9 9950X dengan 16 core 32 thread. Di sini saya fokus ke 9700X yang sudah saya tes. Base clock-nya 3,8 GHz dengan boost clock 5,5. Kalau dibandingin sama pendahulunya Ryzen 7 7800X 3D Zen 4 sama-sama 8 core 16 thread, tapi 7800X 3D punya base clock 4,2 dan boost clock-nya hanya 5 GHz aja. Untuk cache, L2-nya sama-sama 8 MB, tapi L3-nya memang beda. 9700X cuma 32 MB, sedangkan 7800X 3D 96 MB. Kira-kira gimana perbandingan gaming performance-nya ya? Soalnya 7800X 3D udah bisa ngalahin bahkan Core i9 14900K untuk keperluan gaming. Untuk TDP, Ryzen 7 9700X default TDP-nya 88 watt dengan TJ
Max 95 derajat Celcius, sedangkan Ryzen 7 7800X 3D punya TDP 120 Watt dengan TJ Max 89 derajat Celcius. Yang menarik dari Ryzen 9000, AMD ngasih recommended cooler. Tertulis Ryzen 9 butuh minimum liquid cooler 240 sampai 280 mili atau yang setara. Sedangkan untuk Ryzen 5 9600X dan Ryzen 7 9700X hanya butuh mid frame tower cooler. Soal temperatur maksimum atau TJ Max, banyak dari kita yang khawatir bahwa kalau mendekati TJ Max akan berbahaya dan bikin CPU-nya cepat rusak. Tapi AMD berani ngeklaim bahwa TJ Max itu adalah angka temperatur maksimum yang aman. Artinya CPU Ryzen boleh jalan di angka TJ Max, dalam hal ini 95 derajat Celcius untuk 9700X tanpa ada resiko kerusakan. Dan di sini disebutkan semakin bagus coolernya akan semakin tinggi performance CPU-nya. Standar CPU zaman sekarang yang bottleneck CPU-nya ada di cooler. Sekarang kita lihat gimana performance-nya. Untuk membuktikan klaim AMD bahwa Ryzen 7 9700X cukup pakai mid frame tower cooler, saya pakai Scythe Mugen 6 dual fan yang harganya cuma 850 ribuan. Dan saya pasang di motherboard Asus TUF Gaming B650M Plus Wi-Fi. Kira-kira apakah cooler ini bisa mendorong performance maksimum dari Ryzen 7 9700X atau enggak ya? Blender BMW Ryzen 7 9700X pada setting TDP default 65 Watt sekitar 11% lebih kencang dibandingin 7800X 3D. Kemudian menaikkan TDP ke 105 Watt berhasil meningkatkan performance juga sekitar 12% lagi, tapi pada 170 Watt terlihat coolernya udah mentok karena nggak ada peningkatan performance di sini. Baru setelah coolernya diganti pakai Segotype KL360, performance-nya bisa naik lagi sekitar 3%. Pada Cinebench R20 multicore, pada kondisi default 65 Watt, CPU ini udah sekitar 9% lebih kencang dibandingin Ryzen 7 7800X 3D. Kemudian menaikkan TDP ke 105 Watt berhasil menambah performance-nya sekitar 20%. Banyak banget gak sih? tapi di 170 Watt sama seperti sebelumnya, cooler Scythe Mugen 6 DBE tidak sanggup lagi. Butuh cooler yang lebih besar untuk ngeboost performance sekitar 3%-an lagi ya. Sedangkan untuk single core performance di Cinebench R23 terlihat Ryzen 7 9700X sekitar 22% lebih kencang dibandingkan pendahulunya di semua setting TDP. Kemudian untuk multi-core Cinebench R23 kondisinya hampir sama kayak di R20, dimana dengan TDP default 9700X 9% lebih kencang, kemudian di 105 Watt naik lagi sekitar 20%, tapi dengan cooler ini naikin ke 170 Watt tidak ada pengaruhnya. Begitu upgrade ke Segotype KL360 baru bisa dapat tambahan 5% peningkatan performance. Kemudian 7-zip pada kondisi default ternyata CPU ini tidak lebih kencang dari 7800X 3D. Begitu pula saat dinaikkan ke 105 Watt cuma sekitar 3% lebih kencang. Kemudian naikin TDP ke 170 Watt kita dapat tambahan 5% performance, cuma kali ini mengganti coolernya hampir tidak membawa keuntungan apapun karena cuma naik 2% aja. Sekarang untuk temperatur maksimumnya, pada TDP default 65 Watt, cooler Scythe Mugen 6 DBE berhasil menahan maksimum temperatur 9700X under 67 derajat Celcius. Pada TDP 105 Watt temperaturnya langsung melonjak ke 93, ini berarti hampir mentok ya, dan ternyata benar. Pada setting TDP tertinggi 170 Watt terlihat maksimum temperaturnya udah tertahan di 95,2 derajat Celcius, di mana ini adalah TJ Max dari Ryzen 7 9700X. Dan di sini mengganti cooler ke Segotype KL360 terlihat tidak menurunkan temperatur, tapi tadi kita udah lihat bahwa bisa meningkatkan performance. Dan hal ini terkonfirmasi dari konsumsi daya aktualnya. Pada setting TDP default 65 Watt, aktual power consumption-nya adalah 88 Watt sesuai dengan spek. Kemudian pada setting 105 ternyata aktual powernya cukup tinggi di 142 Watt. Nah, yang menarik adalah pada setting 170 dengan cooler Scythe Mugen 6 DBE tercatat maksimum powernya cuma 155 Watt. Begitu diganti coolernya bisa naik lagi ke 161. Tapi kalau kita perhatikan, aktual konsumsi daya listriknya dari prosesor ini selalu lebih tinggi dibandingin spek TDP-nya, kecuali pada setting 170 Watt yang dengan cooler yang ada di sini dia nggak lebih tinggi dari angka TDP ya. Berarti sepertinya masih ada potensi performance yang belum tercapai pada pengujian kali ini. Tapi untuk bisa membuktikannya, saya harus ganti pakai cooler yang lebih gede lagi yang sayangnya di sini belum ada. Sekarang untuk gaming, saya hanya lakukan pada resolusi Full HD yang CPU usage-nya cenderung lebih tinggi dibandingin resolusi yang lebih tinggi. Pada game Apex Legends, Ryzen 7 9700X mencatat FPS yang hampir sama persis dengan 7800X 3D. Mengganti cooler tidak menambah FPS. Spider-Man Miles Morales, ternyata Ryzen 7 9700X masih sedikit di bawah Ryzen 7 7800
X3D walaupun nggak terlalu banyak kali ya. Pada Forza Horizon 5 kondisinya juga masih sama, 7800 X3D masih sedikit lebih tinggi. Tapi pada Red Dead Redemption 2 terlihat Ryzen 7 9700X membalik situasi dengan mencatat FPS sedikit di atas Ryzen 7 7800 X3D. Begitu pula pada Cyberpunk terlihat 9700X sedikit lebih kencang. Dan dari semua game yang sudah dites, mengganti cooler dengan yang lebih gede ternyata tidak memberikan peningkatan FPS sama sekali. Nah, kalau dirangkum kira-kira berapa persen peningkatan performance yang kita dapat di 9700X dibandingkan dengan 7800 X3D? Pada kondisi default dengan setting TDP 65 watt kita hanya dapat rata-rata 7% peningkatan dibandingkan 7800 X3D. Tapi begitu kita naikkan TDP ke 105 watt, performance-nya meningkat sampai 21% average, lebih kencang dibandingin 7800 X3D. Tapi sepertinya ini adalah batas kemampuan dari cooler Scythe Mugen 6 DBE. Karena saat setting TDP-nya dinaikin ke 170 watt, dengan cooler itu gak ada penambahan performance. Tapi begitu coolernya diganti pakai Segotep KL360, kita dapat tambahan 5% performance. Ya, jadi AMD nggak bohong ya bahwa memang benar ternyata bahwa Ryzen 7 9700X ini tertulis hanya butuh mid-frame tower cooler, dan ternyata memang terbukti benar bahwa Scythe Mugen 6 DBE ini sanggup menahan dia sampai di hampir performance yang maksimal ya. Jadi dari 3 setting TDP dia cuma nggak sanggup, sedikit lagi nyampe yang 170 dan perlu diganti cooler yang lebih gede lagi baru dia sanggup ada penambahan 5% performance lagi. Sebagai gambaran ya, harga cooler ini dia sekitar 850 ribuan. Sedangkan Segotep KL360 yang saya pakai untuk kelas di atasnya dia itu harganya sekitar 1,5 jutaan. Nah, tinggal penambahan harga yang beberapa ratus ribu tadi untuk nambah cooler, tapi cuma nambah performance 5%, apakah worth it? Ya silahkan kamu tentukan sendiri. Tinggal sekarang yang kita perlu pertimbangkan lagi adalah berapa harganya. Dengan penambahan performance 9700X dibandingin Ryzen 7 7800 X3D, kira-kira selisih harganya bakal berapa ya? Saat video ini dibuat, harga Ryzen 7 7800 X3D masih di kisaran 6,3 jutaan. Sedangkan SRP dari Ryzen 7 9700X adalah 6.499.000. Itu belum termasuk marketplace fee. Nggak tahu deh apakah toko nanti juga bakal naikin harga sendiri, tapi yang pasti kemungkinan besarnya harganya akan di atas 6,5 juta. Katakanlah semisal nanti dia dijual di harga kisaran 6,8 jutaan, itu berarti dia sekitar 8% lebih mahal dibandingin Ryzen 7 7800 X3D saat ini. Dengan penambahan performance yang kita dapat dari hasil pengujian tadi, ya masih worth it lah ya. Apalagi kalau nanti motherboard seri 800-nya udah keluar, terutama X870 dan X870E, di mana dia udah support RAM DDR5 8000 MHz, kemungkinan besar masih ada ruang untuk peningkatan performance lagi. Jadi dengan perkiraan selisih harga sekarang ditambah dengan nantinya akan ada motherboard baru dan ada potensi peningkatan performance lagi, sepertinya secara harga masih worth it lah beli Ryzen 7 9700X dibandingkan pendahulunya. Jadi tinggal tungguin aja, harusnya besok prosesor ini sudah bisa kita temui di marketplace. Nah, buat kamu yang memang lagi hunting komponen PC untuk ngerakit atau lagi cari beli PC yang langsung sudah dirakitin, kamu bisa mampir ke tokonya Tech and Tips. Scan aja QR code ini, atau kalau nggak bisa nyeken, cek aja linknya saya taruh di deskripsi. Tech and Tips buka toko di sana, barangnya belum banyak, jadi sementara barang yang ada di situ stoknya sangat terbatas dan harganya juga dijamin lebih murah daripada di tempat lain pastinya. Silakan cek katalognya, silakan ngobrol-ngobrol, konsultasi sama adminnya, gratis konsultasi, nggak wajib beli sih, tapi kalau beli akan lebih bagus lagi, iya kan?